Selamat malam, kembali lagi bersama saya pada malam hari ini untuk membaca sebuah cerita, yaitu lanjutan daripada kisah yang sebelumnya pernah kita ceritakan, yaitu tentang Nurani, seorang pelacur. Semoga cerita ini dapat membawa tidur saudara pendengar sekalian menjadi lebih nyenyak. Tanpa berlama-lama, kita mulai saja ceritanya. Di tepi pantai yang bising, aku melihat perahu para nelayan yang menari di atas gelombang. Keteguhan mereka untuk bertahan hidup, tak peduli ada maut yang melumatnya. Di saat duduk santai, aku melihat sepasang remaja bertengkar. Ya, mungkin mereka ada masalah yang sedang dihadapinya. Aku masih mencermati nelayan dan gelombangnya. Namun, yang masih membebani pikiranku adalah masih mengingat seorang perempuan yang menawarkan kelaminnya, lalu menukarnya dengan kenikmatan untuk harga kehidupan anaknya. Di satu sisi, aku kagumi pelacur itu menjalani hidup, dan di sisi lain cukup ngeri juga mendengar ceritanya. Kemarin, ku dengar kabar pertengkaran pemimpin dengan masyarakatnya di sebuah kota. Hanya persoalan keinginan menggusur institusi pelacuran. Jika tempat seperti itu digusur, tak juga menjadi solusi untuk persoalan perut mereka. Kalaupun digusur, masih ada tempat lain untuk melakukan transaksi seksualitas. Aku merasa sok peduli dan sok suci saja. Banyak alasan untuk menghakimi sikap yang tak searah dengan pola pikiranku. Matahari mulai diselimuti awan. Sore pun tak mengirimi senja saat itu. Awan tak setebal hari kemarin, sebab mendung sempat bertengkar dengan terik. Akhirnya, mendung kalah telak. Aku beranjak dari pantai. Mungkin singgah lagi di warung kopi yang menjodohkan aku dengan pelacur itu. Aku bukan pelacur, tapi menafkahi hidup. Ya, ucapannya itu masih kukenang. Hidup selalu ajaib. Kita bisa bertemu dan berpisah tanpa rencana. Di perjalanan pulang, aku bertemu dengan seorang teman. Setelah waktu menjauhkan kami lebih dari 2 tahun. Di ujung sore itu, dia mengajakku sejenak bernostalgia. Sore itu, kami nongkrong di sebuah kafe. Di sana, kulihat banyak sekali muda-mudi yang menenun kisah dalam lembaran senja yang hampir luput. Ada seorang wanita yang serius melototi cowoknya sambil menikmati cerita dari bibirnya. Mungkin saja kisah para pembual yang dipungut dari tumpukan masa lalu yang busuk. Di sudut sana, di meja biru yang dikelilingi 4 kursi merah, 2 cewek dan 1 cowok hanya sibuk menikmati jus. Dan kemudian berfoto-foto secara bergantian. Sepertinya jatah kebahagiaan yang mereka raih sangat besar sore itu. Tapi buatku semua yang terjadi di kafe itu tak bisa melenyapkan ingatanku tentang seorang perempuan pada malam yang timbul dan tenggelam. Lantas temanku bertanya, "Kamu suka cewek seperti itu?" Tiba-tiba saja Hidir bertanya. Ia sejak tadi perhatikan sikapku. "Maksudmu?" Aku pura-pura tidak mengerti.
Perempuan yang berbaju merah dan rambut lurus sebahu itu, kau tatap penuh hasrat tadi. Tidak, aku tidak punya keahlian untuk cepat menyukai perempuan. Lagi pula, belum ada waktu untuk memikirkan hal seperti itu. Perempuan bukan sekedar untuk disukai, melainkan butuh waktu untuk dimengerti. Sudahlah, kau selalu berpanjang lebar jika berbicara perempuan. Aku menjawab, bukan seperti itu. Aku hanya tak ingin menganggap perempuan itu sesuatu yang gampang dan murah. Hanya itu saja. Tak keliru jika aku berbicara yang pantas kupegang sebagai prinsip. Baiklah, akan ada waktunya untuk kau memahaminya. Aku diam dan Hidir pun juga diam. Di waktu yang lain dan suasana yang berbeda, aku membaca koran yang tergeletak di atas teras. Sebenarnya, aku malas sekali membaca berita. Tapi kali ini ada yang menarik. Wanita yang meninggal dengan tragis, berjilbab merah muda dan wajah yang berdarah. Mobil menabrak lari di jalan poros perkotaan. Belum diketahui identitas pelakunya. Aku sangat kaget membaca berita itu. Seorang perempuan yang masih kuhafal betul jelas sorot matanya. Aku sangat kenal siapa sosok perempuan yang berbaring diselimuti darah segar itu. Nama yang tertulis di dalam berita itu sama dengan potongan identitas yang ia sebut sebelum aku keluar dari rumahnya. Aku tak ragu lagi tentangnya. Seorang perempuan yang menjajakan kelamin untuk seorang putrinya. Kuperhatikan waktu pemberitaan itu. Tertanggal 1 minggu yang lalu, tragedi itu terjadi. Kenyataan yang sungguh menyudutkan aku pada kesedihan yang tak termaafkan. Lantas, aku memutuskan untuk mendatangi rumahnya. Tetapi, rumahnya sepi. Malamnya, aku mengunjungi lagi agar bisa bertemu dengan putrinya. Tapi tak ada di rumahnya. Besok ku datangi lagi. Tetapi tetap tidak ada. Sekolahnya pun tak tahu. Aku merasa bertanggung jawab pada putrinya. Sudah sebulan aku cari, tapi aku belum menemukannya. Aku telah berusaha mencarinya seperti yang disarankan oleh tetangganya, tetapi hasilnya nihil. Aku khawatir dia akan bunuh diri atau melakukan sesuatu yang fatal karena ditinggal oleh ibunya. Di bulan yang lain, tak disangka, aku berjumpa dengan dia. Aku berjumpa di sebuah toko. Ia bekerja sebagai pelayan di sana. Lantas, aku memberanikan diri untuk berbicara kepadanya, agar bisa meminta izin kepada bosnya karena ada sesuatu hal yang penting untuk disampaikan. Ia mengangguk, masuk sebentar, lantas keluar lagi bergegas mengikutiku. Di pegunungan kecil yang sudah ditata sebagai taman oleh pemerintah, pohon cemara dan bunga yang warna-warni menemani. Mulai sore hingga malam menyalakan lampu. Kami masih bercerita. Aku menanyakan keadaannya selama ia ditinggal oleh ibunya. Tak terlukis kesedihan di wajahnya. Aku pun menasihatinya agar tetap bersekolah dan selalu menjaga dirinya, supaya tak terjebak dalam pengaruh zaman, seperti harapan ibunya. Saat senja mau pergi, perempuan belia yang merangkai duka
dengan senyum tawar akan kembali ke tempat kerjanya dan aku akan pulang ke rumahku. Lantas tiba-tiba ia berkata, "Ini milik Om." Ia menyodorkan amplop. Aku menjawab, "Aku tak merasa memiliki itu," jawabku dengan air muka yang bingung. "Ibu yang simpan," katanya, "ini milik Om. Sebelum ia meninggal, ia sudah sering menyuruhku untuk kembalikan amplop ini. Jika waktu mempertemukan kita." "Bagaimana kau yakin itu punyaku? Ibu sudah jelaskan semuanya." Malam itu, aku perhatikan wajah Om dengan baik di balik pintu kamar ketika ibu memaksamu pulang. Lalu Om memberikan dengan terpaksa. Lantas ibu menerimanya. Aku cukup kenal rupa Om. Ini amanat dari ibu yang harus kutunaikan. Sebenarnya aku telah lama juga mencari Om. Aku tertegun, menyerah pada keadaan dan kuterima amplop itu. Aku membuka amplopnya. Kulihat ada uang sebanyak 500.000 rupiah dengan selembar kertas. Di dalam kertas itu tertulis beberapa kata. "Aku masih punya uang untuk membekali hidup. Kau belum meniduriku, maka tak pantas aku menerima bayarannya. Aku bekerja sebagai wanita sundal untuk mendapatkan uang. Kalian menyebutnya pelacur, agar kedengaran menjadi profesi yang dibayar. Jika ingin bersedekah, lakukan pada tempatnya dan melalui cara yang baik. Aku akan kembalikan milikmu dikala berjumpa." Sekali lagi, aku tak bisa memakan dari uang tanpa keringat yang bercucur. Walau melalui kelamin yang tercabik dan nafsu yang dipaksa memuncak, demi dahaga yang perlu dipuaskan. Ya, begitulah tulisnya di kertas itu. Selesai membaca tulisan singkat seorang ibu yang mengabdi di jalan nista demi seorang putrinya itu, hatiku tercabik-cabik, bagai diiris oleh silet puluhan kali. Aku bungkam seketika untuk mencoba memahami kejujuran kata-katanya. "Ini untukmu," kusodorkan kembali pada putrinya. "Tak baik merasa berhutang budi, Om. Walau itu pemberian yang ikhlas adanya," ucapnya. Lalu ia melangkah pergi. Sekejam apakah laki-laki sehingga hati seorang perempuan tak mampu menangkap sedikit titik keikhlasan? Ku meresapi dengan mata yang basah dan butiran di mataku meleleh perlahan. Dan hatiku menjadi kian gulita. Itulah tadi cerita daripada nurani seorang pelacur, di mana banyak sekali hal-hal yang dapat kita petik dalam cerita itu. Semoga cerita ini dapat mengantarkan tidur para sahabat sekalian menjadi lebih tenang. Untuk video selanjutnya, saya akan membacakan banyak sekali cerita-cerita yang sudah masuk ke dalam email saya, yang tentunya akan menjadi cerita yang menarik untuk disimak. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Jika sahabat sekalian suka dengan cerita-cerita seperti ini, jangan lupa untuk share kepada teman-temannya. Terima kasih, selamat malam dan selamat tidur.